I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Belum belajar, sebaiknya bisa membaca doa. Dimulai. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan materi yaitu tentang sistem ekspresi pada tubuh manusia. Di sini ibu mempunyai satu video, kalian tonton terlebih dahulu. Ada di belakang. Oke. Ekspresi ini yaitu adalah satu sistem yang mana masih dibutuhkan di dalam tubuh. Contohnya enzim dan hormon. Nah, kita simak lagi video. Tadi ada organ dari sistem ekspresi. Apa saja yang termasuk organ dari sistem ekspresi? Ginjal, kulit, paru-paru, hati. Ini tangan sampai bisa. Satu apa? Ginjal. Apa lagi? Lagi?
ginjal. Yang mana zat sisa dikeluarkan oleh ginjal ini berupa urin. Ada yang tahu urin? Yaitu berupa air kencing. Yang mana di sini tahap dari pembentukan urin ini sendiri dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama itu ada filtrasi. Dan fermentasi. Ini merupakan proses dari pembentukan urin pada ginjal atau pengeluaran berupa urin. Selanjutnya, organ sistem ekskresi yang kedua itu ada kulit. Kulit mengeluarkan apa? Sistem ekskresinya mengeluarkan apa? Keras suaranya apa? Ini tangan, bisa. Lanjut. Kulit berupa apa yang dikeluarkan dan sisa berupa apa yang dikeluarkan. Apa tadi? Tangan. Apa lagi? Bisa? Keringat dan ini merupakan zat sisa yang dikeluarkan oleh kulit yang mana tadi data lain dari metabolisme zat sisa yang dikeluarkan oleh tubuh. Kalau keringat kita menumbuh, apa yang akan terjadi? Maka gangguan pada kesehatan kita akan diganggu. Selanjutnya yang
urin seperti yang Ibu katakan di papan tulis. Kemudian yang kedua ada kulit untuk mengekspresikan urea, garam, dan kelebihan air yang dikeluarkan dalam bentuk keringat. Kemudian yang ketiga itu hati, yaitu untuk mengekspresikan cairan empedu dan urea. Cairan empedu itu kemudian dikirim ke usus dan produk sisanya dikeluarkan bersama feses. Kemudian yang terakhir itu organ yang terakhir ada paru-paru, yaitu untuk mengekspresikan berupa karbon dioksida dan uap air selama respirasi. Respirasi di sini yaitu adalah sistem pernapasan. Selanjutnya ada pun proses pembentukan urin, yaitu pertama ada filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Yang mana dikatakan sebagai filtrasi itu adalah proses penyaringan pada urin, yang mana pada bagian glomerulus darah disaring dari hasil penyaringan tersebut masuk ke kapsul Bowman. Bisa dilihat pada gambar 229. Itu merupakan proses filtrasi atau proses dari penyaringan. Kemudian yang kedua ada proses reabsorpsi, yang mana urin primer dari kapsul Bowman yang tadi mengalir menuju saluran pengumpul, yang mana dalam perjalanan tersebut reabsorpsi zat-zat yang masih berguna bagi tubuh seperti glukosa, garam, dan asam amino. Kemudian setelah terjadinya tahap reabsorpsi, kadar urea dalam tubuh semakin tinggi sehingga terbentuk glukosa atau urin sekunder. Selanjutnya yaitu ada tahap yang ketiga, augmentasi, yaitu sebelum sampai ke saluran pengumpul, darah melalui pembuluh kapiler melepas zat-zat yang tidak berguna lainnya ke dalam urin sekunder. Selanjutnya urin sekunder ini akan mengalir melalui saluran pengumpul menuju rongga ginjal. Selanjutnya yang kedua yaitu ada kulit, di mana untuk metabolisme atau zat yang dikeluarkan dari kulit itu keringat maupun minyak. Yang mana struktur kulit ini terdiri dari epidermis, dermis, jaringan pengikat banyak kulit. Kemudian yang mana epidermis di sini dikatakan sebagai lapisan terluar dan tertipis. Kemudian dermis yaitu merupakan lapisan yang paling tebal dibandingkan dengan epidermis. Yang ketiga itu jaringan pengikat banyak kulit, yaitu berada di bawah dermis dengan batas yang tidak jelas. Kalian bisa melihat pada halaman 223 bagian atau struktur dari kulit sendiri, yaitu pada gambar 10.4. Kalian lihat untuk gambarnya. Halaman 232 bisa kalian lihat gambar 10.4. Itu merupakan struktur dari kulit, di mana terdiri dari epidermis, dermis, dan jaringan bekas bawah kulit. Yang ini. Untuk fungsi kulit, yang pertama
yang terletak pada rongga perut sebelah kanan. Untuk struktur hati itu bisa kalian lihat pada gambar 5. Itu berada di bawah diafragma. Hati berwarna merah tua, beratnya antara kisaran 2 kilogram. Hati terbagi dalam 2 belahan utama, yaitu belahan kanan dan belahan kiri. Kemudian ada pun fungsi hati, itu penghasil cairan empedu untuk penawar racun, tempat penimbunan gula dalam bentuk gula otot atau glikogen, yaitu dalam reaksi kimia C6H12O6. Kemudian tempat pembentukan protrombin, dan yang terakhir tempat pembentukan sel darah merah pada janin dan berperan dalam penghancuran sel darah merah yang telah tua atau rusak. Selanjutnya paru-paru. Bahwa kita kenal paru-paru yaitu merupakan organ dari sistem pernapasan yang mana masuknya O2 dan keluarnya karbon dioksida. Paru-paru di sini pada sistem ekskresi yaitu merupakan pengeluaran zat-zat sisa yang berupa karbon dioksida yang tidak lagi dibutuhkan. Yang mana zat sisa tersebut harus dikeluarkan karena kadar dari karbon dioksida yang tinggi dalam tubuh akan mengganggu proses metabolisme. Sehingga jika tidak terjadinya pengeluaran zat sisa pada paru-paru ini, yaitu akan mengganggu tubuh kita atau kesehatan pada tubuh kita. Nah, sejauh ini sudah paham mengenai sistem dari ekskresi, baik itu definisi maupun organ dari sistem ekskresi. Sebelum kita lanjut mengenai gangguan pada sistem ekskresi, ada yang ingin ditanyakan Ibu? Silakan, siapa yang ingin bertanya? Apa hubungan sistem ekspresi sendiri dengan sehari-hari? Menyebabkan tubuh kita mengalami gangguan atau fungsi dari kita sendiri. Paham? Paham kan? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oh tidak, kita lanjut latihan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Bagi yang belum paham boleh ditanya. Kak Alisa, tanya, mengapa harus ada sistem ekskresi? Bagaimana keadaan manusia jika tidak ada sistem ekskresi? Nah, itu sama seperti pertanyaan Imam tadi, yang mana jika kita tidak mempunyai sistem ekskresi, maka suatu apa yang kita makan kan kemarin ada sistem pernapasan, pencernaan, yang mana jika tidak ada sistem ekskresi atau berupa proses pengeluaran zat sisa yang ada dalam tubuh kita, maka hal itu akan menumpuk pada tubuh kita, yang mana akan menyebabkan gangguan fungsi tubuh, sehingga tubuh kita ini tidak bisa menjalankan aktivitasnya sehari-hari dan juga bisa menyebabkan kematian. Seandainya hal itu dalam kehidupan sehari-hari tidak mengeluarkan berupa zat sisa, itu
Nah, apa tadi? Mati. Jika kita tidak mengeluarkan berupa dana sisa tidak akan menyebabkan satu kematian manusia. Nah, paham? Insyaallah sudah paham. Ibu berikan latihan. Silakan buka pemalikan. Soal nomor 1. Tuliskanlah 5 macam zat sisa hasil metabolisme tubuh. Zat sisa hasil metabolisme tubuh. Metabolisme tubuh. Nah, yang kedua. Tuliskanlah organ ekspresi. Tuliskanlah organ ekspresi utama. Pada tubuh manusia. Yang ketiga, tuliskan tahap-tahap pembentukan urin. Tuliskan tahap-tahap pembentukan urin beserta hasilnya. Beserta hasilnya. Yang keempat, apakah fungsi hati dalam tubuh manusia? Dalam tubuh manusia. Yang kelima, apakah perbedaan jaringan dermis? Apakah perbedaan jaringan dermis? Apakah perbedaan jaringan dermis dan epidermis? Apakah perbedaan jaringan dermis dan epidermis? Pada organ sistem ekspresi kulit. Pada organ sistem ekspresi kulit.
Nah,